Ada 7 pernyataan dalam Injil Yohanes yang tidak ada di Injil lainnya. Matius tidak mencatatnya, Markus tidak mencatatnya, Lukas tidak mencatatnya. Hanya Yohanes. Dan selama 2000 tahun, orang Kristen di seluruh dunia menghafalnya sebagai daftar. 7 klaim Yesus tentang dirinya sendiri. Roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Tapi hampir tidak ada yang pernah bertanya satu pertanyaan ini. Mengapa 7? Mengapa urutan ini? Dan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pola itu? Sesuatu yang baru terlihat ketika kamu membaca Yohanes dari awal sampai akhir? Jawabannya ada. Dan ketika kamu melihatnya, seluruh Injil Yohanes akan terasa seperti buku yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke 7 pernyataan itu, kita perlu bicara tentang 2 kata yang mendahuluinya. 2 kata yang membuat para pemimpin agama di Yerusalem mengangkat batu untuk membunuh Yesus. Dalam bahasa Yunani, pernyataan-pernyataan ini dimulai dengan ego eimi. Ego artinya aku. Eimi artinya adalah. Secara harfiah, aku adalah. Di permukaan, ini terdengar biasa. Dalam percakapan sehari-hari bahasa Yunani, orang menggunakan ego eimi untuk memperkenalkan diri. Aku adalah Petrus. Aku adalah seorang nelayan. Tidak ada yang istimewa. Tapi Yohanes bukan menulis dalam ruang hampa. Dia menulis untuk orang-orang yang tumbuh membaca Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab suci Ibrani. Dan di dalam Septuaginta ada satu momen di mana ego eimi bukan sekedar perkenalan biasa. Keluaran 3. Musa berdiri di depan semak yang terbakar. Tuhan berbicara dari dalam api. Dan Musa bertanya sebuah pertanyaan yang wajar. Jika aku pergi kepada orang Israel dan mereka bertanya siapa yang mengutus aku, apa yang harus aku katakan? Jawaban Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku yang ada. Atau dalam bentuk yang lebih pendek, Ehye. Aku ada. Ketika para penerjemah Septuaginta sampai di ayat itu, mereka memilih 2 kata Yunani untuk menerjemahkan nama ilahi itu. Ego eimi. Aku adalah. Jadi, ketika Yesus berdiri di hadapan orang-orang Yahudi di Yerusalem dan berkata, ego eimi, bukan sebagai perkenalan, bukan sebagai deskripsi, tapi sebagai klaim identitas yang berdiri sendiri. Mereka tahu persis apa yang dia maksud. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, aku adalah. Mereka mengambil batu. Bukan karena mereka salah paham, tapi justru karena mereka sangat paham. Seorang manusia baru saja mengucapkan nama yang hanya boleh diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dan Yohanes membangun seluruh Injilnya di atas fondasi 2 kata itu. 7 pernyataan aku adalah dalam Injil Yohanes bukan tersebar secara acak. Masing-masing muncul di tengah sebuah situasi, sebuah kebutuhan manusia yang nyata, sebuah pertanyaan yang belum terjawab, sebuah kegelapan yang menunggu cahaya. Dan ketika kamu membacanya berurutan, ada sebuah gerakan seperti perjalanan dari luar ke dalam, dari kebutuhan paling dasar menuju persatuan yang paling dalam. Mari kita ikuti satu persatu. Pertama, aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Sehari sebelumnya, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kerumunan itu mengejarnya ke seberang danau. Bukan karena mereka mengerti siapa dia, tapi karena mereka kenyang dan ingin kenyang lagi. Yesus mengetahui itu, dan dia tidak memarahi mereka. Tapi dia mengubah pertanyaannya. Kamu mencari roti yang membuat perutmu kenyang,
Tapi ada roti yang berbeda. Roti yang membuatmu tidak pernah lapar lagi. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dalam tradisi Yahudi, ada satu gambar yang langsung muncul di benak setiap pendengar Yesus saat itu. Manna. 40 tahun di padang gurun, nenek moyang mereka makan roti yang turun dari langit setiap pagi. Tuhan memberi makan seluruh bangsa dengan roti yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Yesus tidak hanya mengklaim bisa memberi makan seperti Musa. Dia mengklaim bahwa dia sendiri adalah makanan itu. Bukan pemberi roti, rotinya. Ini adalah pernyataan pertama, karena ini adalah kebutuhan paling dasar. Sebelum apapun, manusia butuh makan, butuh sesuatu yang menopang hidup dari dalam. Dan Yesus memulai dari sana. Kedua, aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ini diucapkan di Yerusalem, di tengah perayaan Pondok Daun. Dan ada satu detail latar yang sering terlewat. Setiap malam, selama perayaan itu, ada 4 menora raksasa yang dinyalakan di bait Allah. Masing-masing setinggi lebih dari 12 meter. Cahayanya konon menerangi seluruh kota. Para rabi mengajarkan bahwa terang itu melambangkan kehadiran Tuhan yang memimpin Israel di padang gurun dengan tiang api. Di tengah perayaan itu, ketika terang-terang itu masih menyala atau baru saja dipadamkan, Yesus berdiri dan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dari roti ke terang, dari apa yang menopang hidup ke apa yang menunjukkan arah. Karena manusia tidak hanya butuh bertahan hidup, manusia butuh tahu kemana harus pergi." Ketiga, aku adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Ini pernyataan yang paling sering disalahpahami karena terdengar aneh bagi telinga modern. Pintu apa? Pintu menuju apa? Yesus sedang berbicara tentang kandang domba. Dalam dunia pertanian di Palestina kuno, kandang domba adalah tembok batu dengan satu bukaan sempit. Tidak ada pintu kayu, tidak ada engsel, tidak ada kunci. Gembalanya yang menjadi pintunya. Di malam hari, gembala berbaring di bukaan itu. Tubuhnya adalah penghalang antara domba dan apapun yang ingin masuk. Serigala harus melewati gembala dulu sebelum bisa menyentuh domba. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dari terang yang menunjukkan arah ke pintu yang menjamin keamanan. Karena mengetahui jalan belum cukup. Kamu butuh tahu bahwa ada yang berjaga di jalan itu. Keempat, aku adalah gembala yang baik. Yohanes 10, 11, dan 10, 14. Hanya berselang beberapa ayat dari pernyataan ketiga. Tapi ini berbeda. Pintu berbicara tentang akses dan perlindungan. Apa yang Yesus lakukan untuk domba. Gembala berbicara tentang hubungan. Siapa Yesus bagi domba. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Kata Yunani yang diterjemahkan baik di sini adalah kalos. Bukan sekedar baik secara moral, tapi indah, sejati, sempurna dalam jenisnya. Gembala yang ideal. Gembala yang harusnya ada. Dan Yesus langsung membuat perbedaan yang tajam. Ada gembala upahan yang lari ketika serigala datang. Dia lari karena domba bukan miliknya. Dia menjaga karena dibayar, bukan karena mengasihi. Gembala yang baik tidak lari. Dia tetap, bahkan ketika tetap berarti mati.
Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini bukan hubungan transaksional. Ini pengenalan yang timbal balik. Seperti seorang ayah mengenal anaknya. Seperti seorang istri mengenal suaminya. Dari pernyataan yang berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, kita sampai pada siapa Yesus bagi kamu secara pribadi. Sebentar, sebelum kita lanjut ke 3 pernyataan terakhir. Jika pendalaman seperti ini berarti bagimu, pertimbangkan untuk menjadi anggota channel ini. Dukungan itulah yang membuat pekerjaan ini terus berjalan. Dan bagi kamu yang sudah mendukung, terima kasih. Kamu adalah bagian dari setiap skrip yang kami buat. Kelima, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Konteksnya adalah salah satu momen paling emosional dalam seluruh Injil. Lazarus, sahabat Yesus, sudah mati 4 hari. Maria dan Marta, saudari Lazarus, berduka. Dan Marta keluar menyambut Yesus dengan kalimat yang menyimpan kepedihan dan iman sekaligus. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yesus menjawab bukan dengan penjelasan, bukan dengan teologi, tapi dengan sebuah klaim yang terdengar mustahil di depan sebuah kubur. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan apa yang berubah di sini. 4 pernyataan sebelumnya berbicara tentang kebutuhan hidup, makanan, arah, keamanan, hubungan. Tapi pernyataan kelima ini melampaui hidup itu sendiri. Ini berbicara tentang apa yang terjadi ketika hidup berakhir. Karena ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh roti, terang, pintu, atau gembala sebaik apapun mereka. Pertanyaan yang selalu ada di balik semua kebutuhan lain. Dan kalau aku mati? Yesus menjawab pertanyaan itu bukan dengan argumen, tapi dengan dirinya sendiri. Lalu dia berjalan ke kubur Lazarus dan membuktikannya. Keenam, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14:6. Ini diucapkan di malam terakhir sebelum penyaliban. Ruang atas, perjamuan terakhir. Para murid kebingungan, takut, tidak mengerti kemana Yesus pergi. Thomas mengajukan pertanyaan yang jujur. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yesus tidak memberi peta. Dia tidak memberi instruksi langkah demi langkah. Dia memberi dirinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 3 kata. Tapi dalam bahasa Yunani, ketiganya didahului oleh satu artikel tunggal. Ho. Satu artikel untuk 3 kata. Artinya, ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jalan tanpa kebenaran adalah arah tanpa fondasi. Kebenaran tanpa hidup adalah doktrin tanpa denyut. Hidup tanpa jalan adalah eksistensi tanpa tujuan. Yesus bukan menunjuk ke jalan. Dia bukan mengajarkan kebenaran. Dia bukan menawarkan hidup. Dia adalah ketiganya sekaligus dalam satu pribadi. Ketujuh, aku adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan 15 ayat 5. Masih malam yang sama. Masih dalam perjalanan dari ruang atas menuju Taman Getsemani.
Dan Yesus mengucapkan pernyataan terakhir. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Di seluruh perjanjian lama, kebun anggur adalah gambaran untuk Israel. Yesaya 5 menulis tentang kebun anggur yang Tuhan tanami dengan susah payah, tapi menghasilkan buah yang asam. Mazmur 80 berbicara tentang pokok anggur yang Tuhan bawa keluar dari Mesir. Israel dipanggil untuk menjadi pokok anggur yang menghasilkan buah bagi Tuhan, tapi berulang kali mereka gagal. Yesus berdiri di situ dan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Kata Yunani, alethinos, sejati, asli, yang sesuai dengan hakikat sebenarnya. Bukan pokok anggur yang baru, tapi pokok anggur yang seharusnya selalu ada, yang akhirnya tiba. Dan perhatikan pergeserannya. 6 pernyataan sebelumnya berbicara tentang apa yang Yesus berikan kepada kamu. Roti, terang, keamanan, kasih gembala, kebangkitan, jalan. Pernyataan ke-7 berbicara tentang di mana kamu berada dalam hubunganmu dengan Yesus. Kamu adalah ranting-rantingnya. Ini bukan lagi tentang apa yang kamu terima dari Dia. Ini tentang menjadi bagian dari Dia, tinggal di dalam Dia, mengalir dari sumber yang sama. Dan tanpa itu, Yesus berkata dengan jelas, kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Sekarang, mundur sejenak dan lihat ketujuhnya bersama-sama. Roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Ada sebuah gerakan di sini. Pernyataan pertama dan kedua berbicara tentang kebutuhan paling dasar, makan dan melihat, bertahan dan berorientasi. Pernyataan ketiga dan keempat berbicara tentang perlindungan dan hubungan, aman dan dikenal. Pernyataan kelima berbicara tentang melampaui batas kematian, harapan yang melampaui semua kebutuhan duniawi. Pernyataan ke-6 berbicara tentang arah menuju Bapa, akses kepada Allah sendiri. Dan pernyataan ke-7 tidak lagi berbicara tentang apa yang Yesus beri atau kemana Yesus membawamu. Ini berbicara tentang di mana kamu tinggal. Perjalanannya bergerak dari luar ke dalam, dari menerima ke tinggal, dari menjadi penerima berkat ke menjadi bagian dari sumber berkat itu sendiri. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan tentang angka 7 itu sendiri. Dalam tradisi Ibrani, 7 adalah angka kesempurnaan dan kelengkapan. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Ada 7 cabang pada menorah di Bait Allah. 7 bukan sekedar jumlah yang kebetulan. 7 adalah sinyal bahwa sesuatu sudah lengkap, sudah utuh, sudah sempurna dalam jenisnya. Yohanes tidak menulis 8 pernyataan, tidak 6, tepat 7. Karena ini bukan daftar yang bisa ditambah. Ini adalah gambaran yang lengkap tentang siapa Yesus bagi manusia. Dari kebutuhan paling mendasar sampai persatuan yang paling dalam. Lalu ada satu momen di Injil Yohanes yang sering terlewat. Momen di mana ego Amy muncul tanpa pelengkap apapun. Yohanes 18, Taman Getsemani, malam sebelum penyaliban. Pasukan tentara dan para penjaga datang dengan obor dan senjata untuk menangkap Yesus. Yesus melangkah maju dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab,
Yesus dari Nazaret. Dan Yesus hanya berkata dua kata, ego eimi, aku adalah. Tidak ada pelengkap, tidak ada roti, tidak ada terang, tidak ada jalan. Hanya dua kata. Nama yang diucapkan Tuhan kepada Musa dari dalam semak yang terbakar. Dan catatan Yohanes berikutnya mengejutkan. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sepasukan tentara bersenjata jatuh ke tanah hanya karena mendengar dua kata itu. Yohanes ingin kamu melihat sesuatu. Orang yang pergi ke taman itu untuk ditangkap, dipermalukan, dan dibunuh adalah orang yang sama yang pernah menjatuhkan seluruh pasukan hanya dengan menyebut namanya sendiri. Dia tidak mati karena tidak bisa melawan. Dia mati karena memilih untuk tidak melawan. Jadi, apa yang ini berarti bagimu sekarang? 7 pernyataan "aku adalah" bukan sekedar klaim teologis yang perlu kamu hafalkan. Masing-masing adalah pintu masuk ke dalam satu dimensi hubunganmu dengan Yesus. Jika kamu sedang merasa kosong dan tidak punya kekuatan untuk melangkah, ada roti yang tidak pernah habis. Jika kamu sedang bingung dan tidak tahu arah, ada terang yang menerangi langkah berikutnya. Bukan seluruh perjalanan, tapi cukup untuk satu langkah. Jika kamu sedang merasa tidak aman, terancam, tidak terlindungi, ada pintu yang tidak pernah meninggalkan bukaannya. Jika kamu merasa tidak dikenal, tidak dipahami, seperti tidak ada yang benar-benar mengerti siapa kamu, ada gembala yang mengenalmu bukan dari CV-mu, tapi dari namamu. Jika kamu sedang menghadapi kehilangan yang terasa terlalu besar, ada yang berdiri di depan kubur dan berkata bahwa ini bukan akhir cerita. Jika kamu sedang mencari jalan dan semua pintu terasa tertutup, ada yang bukan hanya menunjukkan jalan, tapi adalah jalan itu sendiri. Dan jika kamu sudah melewati semua itu, jika kamu sudah kenyang, diterangi, dilindungi, dikenal, dibangkitkan, dan diarahkan, ada undangan lebih dalam lagi. Bukan hanya menerima dari dia, tapi tinggal di dalam dia. Menjadi ranting yang tersambung ke pokok yang tidak pernah mati. Itulah tujuannya. Itulah kemana ke-7 pernyataan itu membawamu. Yohanes menulis Injilnya dengan satu tujuan, yang dia nyatakan sendiri di dekat akhir kitab. Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 7 pernyataan "aku adalah" adalah inti dari tujuan itu. Bukan argumen untuk diperdebatkan, tapi undangan untuk dijawab. Siapa dia bagimu? Bukan siapa dia secara teologi, bukan siapa dia dalam doktrinmu, tapi siapa dia bagimu hari ini dalam situasimu yang nyata, di tengah kebutuhanmu yang sebenarnya. Karena sebelum Abraham ada, dia sudah ada, dan dia masih ada sekarang dengan 7 cara yang berbeda. Semuanya nyata, semuanya tersedia, semuanya untukmu. Jika ini mengubah cara kamu membaca Injil Yohanes, subscribe dan tinggalkan komentar. Bahkan 1 kata saja sudah cukup. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang mencari siapa Yesus sebenarnya. Dan semoga 7 pernyataan "aku adalah" itu bukan hanya kamu hafal, tapi kamu alami. Tuhan memberkatimu.